Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Ummu Kulsum binti Ali. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ummu Kulsum binti Ali adalah putri bungsu dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Nabi Muhammad. Beliau dikenal juga dengan sebutan Zainab Sugra atau Zainab Kecil. Dalam tradisi Islam, beliau menjadi bagian penting dari keluarga Nabi Muhammad yang dikenal dengan sebutan Ahlul Bait. Kehidupannya terkait erat dengan perjalanan sejarah Islam, khususnya pada masa-masa penuh gejolak setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ummu Kulsum merupakan salah satu saksi sejarah dalam peristiwa besar Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Beliau mengalami masa sulit kehilangan kakek dan ibunya ketika masih kecil, serta menyaksikan pergolakan politik dan peperangan yang melibatkan ayah dan saudara-saudaranya. Perjalanan hidupnya memperlihatkan bagaimana seorang perempuan dari keluarga Nabi Muhammad harus menghadapi berbagai ujian, termasuk keterlibatan dalam tragedi Karbala yang sangat bersejarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ummu Kulsum lahir pada masa awal Islam sekitar akhir abad ke-6 dan hidup pada masa pemerintahan para Khalifah Rasyidun hingga awal kekuasaan dinasti Umayyah. Beliau masih kecil ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 dan ibunya wafat tidak lama kemudian. Peristiwa penting yang melibatkan dirinya terjadi pada tahun 680 ketika beliau ikut dalam perjalanan bersama Husain bin Ali menuju Kufah yang berakhir dengan tragedi Karbala. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ummu Kulsum lahir di Madinah, kota yang menjadi pusat Islam pada masa Nabi Muhammad. Setelah peristiwa Karbala, beliau bersama keluarga yang tersisa ditawan dan dibawa ke Kufah, kemudian ke Damaskus, sebelum akhirnya dibebaskan dan kembali ke Madinah. Kehidupannya berpindah dari satu pusat kekuasaan ke pusat lainnya sesuai dengan dinamika sejarah Islam pada masa itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehidupan Ummu Kulsum menunjukkan bahwa keluarga Nabi Muhammad sering menjadi pusat perhatian dalam konflik politik setelah wafatnya beliau. Keterlibatan Ummu Kulsum dalam peristiwa Karbala bukan karena ambisi politik pribadi, tetapi karena kesetiaannya mendampingi saudara-saudaranya dan mempertahankan kehormatan keluarganya. Pidatonya atau yang dinisbatkan kepadanya menunjukkan keberanian dalam menegur masyarakat yang ikut berperan dalam tragedi tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Ummu Kulsum menggambarkan bagaimana seorang perempuan dari keluarga Nabi Muhammad harus menghadapi kehilangan, tekanan politik dan tragedi peperangan. Setelah pertempuran Karbala, beliau bersama para wanita lain menjadi tawanan dan diarak dari satu kota ke kota lain. Namun, meski dalam kondisi penuh penderitaan, beliau tetap menunjukkan keberanian melalui tutur kata yang tegas dan menyentuh hati, sehingga meninggalkan kesan mendalam dalam catatan sejarah Islam. Informasi tambahan dari semua sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah, Ummu Kulsum adalah bagian dari generasi awal Islam yang langsung bersinggungan dengan masa transisi dari kepemimpinan Nabi Muhammad kepada khalifah pengganti. Kehadirannya memperlihatkan sisi manusiawi keluarga Nabi Muhammad yang tidak hanya dimuliakan, tetapi juga harus menghadapi tekanan politik. Dari sudut pandang sosial, Ummu Kulsum menggambarkan peran perempuan dalam sejarah Islam yang tidak hanya berada di balik layar, melainkan juga tampil di hadapan masyarakat melalui pidato-pidato yang menggetarkan hati. Kehadiran beliau menunjukkan bahwa suara perempuan juga memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan pesan moral dan kebenaran. Dari sudut pandang keagamaan, Ummu Kulsum merupakan bagian dari Ahlul Bait yang memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Kehidupannya memperlihatkan nilai keteguhan iman, kesabaran dalam menghadapi ujian,
serta keberanian untuk menegakkan kebenaran meskipun dalam kondisi sulit. Dari sudut pandang budaya, kisah Ummu Kulsum diabadikan dalam literatur sejarah dan sastra Islam, termasuk dalam bentuk pidato yang ditulis oleh sejarawan. Hal ini menjadikan dirinya sebagai simbol keberanian dan keteguhan seorang perempuan yang hidup pada masa penuh konflik. Kehidupan Ummu Kulsum mengajarkan bahwa kesabaran, keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi penderitaan adalah nilai yang sangat penting. Beliau menunjukkan bahwa perempuan juga dapat memainkan peran besar dalam sejarah dan memberikan teladan moral yang kuat. Tragedi yang dialaminya mengingatkan bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Kelebihan tokoh ini adalah keteguhan hatinya dalam menghadapi ujian hidup, kesetiaannya pada keluarga, serta keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran di hadapan masyarakat luas. Beliau menjadi teladan bagi perempuan dan laki-laki bahwa keberanian tidak selalu ditunjukkan dengan senjata, tetapi juga dengan kata-kata yang menyentuh hati. Kekurangannya lebih kepada konteks sejarah yang menempatkan beliau dalam posisi tawanan sehingga peran aktifnya terbatas pada lingkup tertentu. Namun, justru dalam keterbatasan itu muncul nilai-nilai luhur yang membuat dirinya dikenang. Saran yang membangun adalah agar tokoh seperti Ummu Kulsum lebih sering dikenalkan dalam pendidikan sejarah Islam, khususnya untuk menunjukkan bagaimana peran perempuan sangat besar dalam menjaga nilai-nilai moral dan spiritual umat. Dengan begitu, generasi sekarang dapat belajar bahwa keberanian, kesabaran dan kebenaran adalah nilai yang abadi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang
menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.